Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar Suara Sampang yang dirahmati Allah, kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 November 2021 kembali berjumpa dalam acara Lentera Hati, persembahan dari radio kita, Radio Suara Sampang, kerjasama dengan MUI Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini kita bicara tentang tema yang luar biasa, yaitu tentang pentingnya merawat persaudaraan. Pendengar yang dirahmati Allah, Suara Sampang yang berbahagia, kita tahu kita ditakdirkan oleh Allah hidup di negara yang dikatakan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Ada ribuan suku, ada bahasa, kemudian pula ya ada agama yang mungkin tidak terjadi di negara-negara yang lain. Nah, ini potensi besar dan menarik ketika dikaitkan dengan materi kita tentang pentingnya persaudaraan. Apalagi agama Islam, kita tahu sejarah ternyata tercatat berbagai pemahaman yang berbeda. Dalam masalah fikih ada 4 madhab yang sudah dikenal. Madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, ya Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, ya rahimahullah ta'ala anhum ajma'in. Nah, dari situlah maka ke pagi ini kita bersama dengan beliau, ya Ustadz Haji Muni Musa El-Simagi. Ya, kita akan membahas, mengulas singkat tetapi padat bagaimana kaitannya dengan Islam membangun pentingnya merawat persaudaraan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Seperti yang kita sampaikan tadi tentang persaudaraan. Saya fokus pada pertama, sebenarnya bagaimana sih konsep persaudaraan dalam Islam dan dikaitkan dengan Indonesia yang penuh dengan keragaman seperti ini. Fadhil, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'd. Pendengar Suara Sampang yang berbahagia, sesungguhnya persaudaraan itu secara bahasa itu sering disebut dengan al-mu'akhah. Al-mu'akhah itu artinya persaudaraan, dari kata-kata akhun, saudara. Maka dalam konteks Arab itu akhun itu disebut dengan akhun syakik, akhun li'ab, akhun li'um. Jadi ada saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Ada istilah-istilah tertentu saja. Ya. Maka al-mu'akhah, persaudaraan ini lebih luas lagi, yaitu menjalin bukan saja semata-mata karena ada hubungan nasab, tetapi memang karena jiwa dan perasaan yang sama. Dan itu dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW ketika pertama kali berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang disebut dengan kaum muhajirin dan kaum ansor, dari dua suku yang berbeda itu terjadi al-mu'akhah, persaudaraan. Maka dalam konteks ini bisa kita terapkan untuk bangsa Indonesia yang begitu banyak sukunya, kemudian agamanya juga banyak. Nah, maka ketika mewujudkan al-mu'akhah, persaudaraan ini memang sangat-sangat ideal. Oleh karena itu Islam sangat mengajarkan agar sesama mukmin, sesama muslim itu harus meyakini dan menyadari bahwa persaudaraan itu wajib hukumnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, ya. Dalam surah Al-Hujurat misalnya, itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum
maka damaikanlah antara dua saudaramu itu. Jadi kalau terjadi pertikaian, diislah, didamaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian diberi rahmat. Nah, ujung ayat ini mengatakan kalau ya umat Islam ini bersatu, merasa bersaudara, maka akan diberi rahmat. Maka mafhum mukhalafahnya ketika meninggalkan persaudaraan, nah, maka jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Nah, Ustaz, jadi luar biasa ternyata pijakan ya asas persaudaraan atau al-mu'akhah dalam Islam itu adalah iman saja. Betul. Iman. Nah, ini kaitannya dengan hal itu semestinya bagaimana dalam dikaitkan dengan iman kita sebagai seorang muslim. Apa itu ada enggak nanti contoh-contoh atau penguat-penguat dari Rasulullah kaitannya dengan anjuran untuk menguatkan persaudaraan kita, utamanya sebagai sesama seorang mukmin. Jadi memang persaudaraan ini itu tumbuh dari hati. Jadi persaudaraan yang hakiki itu muncul dari hati, dari perasaan, sehingga menjadi kokoh. Bukan hanya sekedar berkumpul, ya, sementara hatinya berpisah. Hatinya berpisah, bercerai berarti. Yeah. Kelihatannya kompak Betul. saja, tetapi hatinya bercerai-berai. Betul. Tapi yang diharapkan adalah ketika berkumpul memang hatinya juga berkumpul, bersatu. Bahkan walaupun di saat jasad itu secara fisik mungkin berjauhan, tapi hati tetap bersatu. Hati tetap bersatu. Itu sebenarnya makna dari al-ukhuwah, al-mu'akhah tadi. Makanya sering disebutkan al-ukhuwah al-islamiyah adalah persaudaraan dalam Islam. Nah, ini memang itu bentuk dari aktivitas hati. Jadi hati ini ketika merasakan sebuah persaudaraan dengan yang lain, maka itu benar-benar kokoh. Benar-benar kuat ya. Nah, oleh karena itu sebaliknya, kalau tidak bisa menjaga ukhuwah ini, ya, mu'akhah ini, maka akan terjadi bercerai-berai. Ya. Maka oleh karena itu di dalam surah Ali Imran ayat 103 ini sebuah perintah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian ya, dengan tali Allah, maksudnya dengan agama Allah, ya. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi ketika terjadi bercerai-berai ini berangkat dari hati. Ya, dari hati. Ya, baik Ustaz. Ini menarik yang disampaikan Ustaz. Berpegang teguhlah ya kalian semua dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Islam, ya, dengan Al-Qur'an. Nah, ini tetapi kenyataannya seringkali orang sesama muslim ini ya bertikai, bercerai atau melakukan hal-hal yang di luar semestinya, itu ternyata ujung-ujungnya karena permasalahan perbedaan sudut pandang dalam agama. Ini bagaimana Ustaz mendudukan sehingga materi kita ini betul-betul dapat kita aplikasikan dalam konteks utamanya sesama muslim yang memiliki perbedaan dalam hal-hal tertentu, Ustaz. Ya, jadi memang karena tadi persaudaraan itu berangkat dari hati, maka yang perlu ditata itu hati. Hatinya, Ustaz. Jadi hati kita memang harus ditata agar tumbuh perasaan bersaudara tadi. Karena sebaliknya bisa jadi persaudaraan atau saudara yang memang ya hakikatnya bersaudara, tetapi bisa jadi tidak bersaudara, bertikai. Ya, misalnya salah satu contoh misalnya saudara sekandung, kakak beradik. Ini kan jelas secara nasab juga bersaudara, tapi kadang-kadang terjadi pertikaian. Mengapa? Nah, karena hati ini yang tidak bisa dipersatukan. Nah, apa itu penyebabnya? Tentu banyak. Ya. Oleh karena itu dalam teori konflik, ya ini teori konflik itu penyebab daripada pertikaian memang cukup banyak. Nah,
Maka sebagai seorang mukmin ya, karena persaudaraan tadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya, kan dalam hadis dikatakan apa? Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Saling menopang, Ustaz, ya, Betul, saling ya. mengokohkan, Ustaz. Ya. Nah, dipertegas juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadil wahid idza ishtaka ya idza ishtaka minhu adun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humad. Perumpamaan orang-orang mukmin ya, tentang kecintaan mereka, kelemah lembutan mereka seperti satu jasad, satu badan, nah, seperti satu badan kita sendiri gitu. Yaitu apabila ada salah satu anggota badan itu sakit, maka seluruh tubuh itu terasa sakit. Rasa sakit, merasakan. Ya, misalnya kita sakit mata, yang sakit di mata, tapi badan menjadi panas. Mungkin kaki kita luka, maka seluruh badan menjadi sakit. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, agar tidak terjadi, gitu kan, putus persaudaraan ini, maka harus dijaga, harus dirawat. Nah, ya. Baik, Ustaz. Merawat, yang terakhir Ustaz menyampaikan merawat, pentingnya merawat sesuatu yang bercerai-berai seperti ini, yang semestinya tidak perlu ada bagi seorang muslim, karena muslim itu satu tubuh, Ustaz, ya, perumpamaannya seperti satu tubuh. Nah, kira-kira ada enggak, Ustaz, kiat-kiat kaitannya dengan ini untuk membangun dan mengukuhkan persaudaraan sebagai sesama muslim, Ustaz? Iya, kiat-kiatnya ya agar persaudaraan tetap utuh, gitu ya. Misalnya, pertama adalah menutup aib dari kejelekan saudara sendiri. Ya, jadi kalau mungkin ada sesuatu yang buruk, itu tidak perlu disebarluaskan, harus ditutupi. Tidak perlu diviralkan, Betul, tidak perlu diviralkan. Sementara kadang seringkali faktualnya malah itu jadi objek, Ustaz. Dibully ya, luar biasa. Maka jadi komunitas untuk hal-hal yang semestinya nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Justru yang benar adalah langsung diberikan nasihat kepada orang tersebut. Ustaz, ya. Didatangi tanpa harus memviralkan, yang membuka aib, Ustaz. Jadi harus dinasihati, langsung datang kepada orang tersebut. Ya. Kemudian kiat yang kedua adalah kalau memang terjadi kesalahan, gitu ya, maka dimaafkan. Kita memaafkan dengan cara tadi memaafkan dan menasehatinya agar kembali ke jalan yang lurus. Berarti ada upaya memperbaiki, Ustaz, ya. Betul. Ada permasalahan perlu memperbaiki, karena ya itu semangatnya adalah satu tubuh. Betul, ya. Nah, tentunya bagi yang sudah terlanjur melakukan kesalahan juga kembali ke jalan Allah, dia bertaubat, kan gitu. Jangan bangga dengan kesalahannya. Atau mungkin menentang orang yang menasehatinya, itu akan menjadi konflik yang baru. Padahal, Ustaz, menasihati itu sebenarnya bentuk ukhuwah saja, bentuk kasih sayang sebagai sesama saudara. Betul, ya. Kadang orang kan salah memahami, dinasihati dikira disalahkan, Ustaz. Nah, ini sesuatu yang disalahpahami. Ya. Mungkin ada lagi, Ustaz? Ya. Mungkin kiat berikutnya adalah melepaskan kesulitan sama muslim. Maksudnya agar ini kan menjalin persaudaraan, agar persaudaraan itu tumbuh,
mungkin saudara kita ada kesulitan, ya, maka perlu kita lepaskan dengan cara membantunya. Jadi membantu dari kesulitan itu, maka otomatis dia akan berbalik menjadi baik kepada kita. Itu kiatnya. Ada Kepedulian sesama. Ya. Dan itu mungkin kita bisa lihat Islam kan memang mengajarkan seperti itu, Ustaz, ya. Betul. Secara nyata dalam syariat umpamanya ada zakat. Ya. Kan jelas, Ustaz. Zakat itu ada bentuk kepedulian. Nah, tinggal nanti mungkin bagaimana dimaksimalkan kaitannya dengan implementasi ukhuwah tadi, Ustaz. Betul. Nah, namun dari sisi, jadi sudut pandang kita kepada orang yang menolong itu juga memang benar-benar ikhlas karena Allah, bukan agar diberi balas budinya. Nah, itu jadi sudut pandangnya itu dari orang yang menolong, ya, orang yang bukan sedekah, ya, harus ikhlas gitu, harus ya. ikhlas. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Sudut pandangnya di sini, maka harus ikhlas. Jangan sampai orang yang menolong bertujuan agar orang yang ditolong berbuat baik kepadanya. Berarti menuntut balas, Ustaz. Iya. Atau ada maunya, Ustaz. Dan mungkin ada lagi, Ustaz. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah berbaik sangka, husnudon kepada saudara kita, ya, sesama muslim itu berhusnudon. Dengan berhusnudon maka dia pun akan baik kepada kita. Dan orang berhusnudon ini, Ustaz, insya Allah akan tenang hidupnya, Ustaz, ya. Betul. Contoh lah, Ustaz, ya. Kita punya saudara tetangga, kebetulan juga seorang muslim, kan saudara, sudah tetangga seorang muslim. Dia diberikan kekayaan melimpah, husnudon. Ini insya Allah halal usahanya, sehingga tidak muncul rasa dengki, hasut, iri, dan akan membuat hubungan dengan saudara dan tetangga lebih bagus lagi, Ustaz. Nah, kaitannya dengan ini persaudaraan, saya ingin melihat kaitannya dengan yang sudah seringkali kita temukan. Banyak orang itu melihat di satu sisi ada persaudaraan yang harus dibangun, dipertahankan, tapi ada Islam memang memiliki potensi untuk berbeda dalam memahami agama Islam. Nah, ketika ada muncul perbedaan itu, ada beberapa orang menyikapinya tidak bijak sehingga merusak ukhuwahnya. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Iya, jadi memang bersatu itu kan dari hati. Dari hati. Jadi di saat seseorang itu bisa memahami, memaklumi apa yang menjadi sebuah pendapatnya, maka otomatis kita akan memaafkan. Artinya dengan memakluminya itu, maka biasa saja, berarti kita tidak akan membencinya. Nah, sebagai sesuatu yang bisa saja tidak hanya satu warna, Ustaz, ya. Betul. Tidak hanya satu pendapat, Ustaz. Satu pendapat. Nah, walaupun dalam artian memang kita tidak bisa untuk dipaksakan seperti dia atau dia dipaksakan seperti saya. Nah, perbedaan ini harus bisa dimaklumi. Walaupun dari satu sisi orang mesti memiliki keyakinannya, punya pendapat masing-masing. Maka dengan pendapat itu insya Allah menjadi ijtihadnya. Iya. Masing-masing saling memberikan kelapangan hati. Betul. Untuk menerima perbedaan yang dari orang lain, dari saudara kita. Dengan bingkai tadi keimanan tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ketika beriman kepada Allah, ya, iman kepada Allah, maka ketika terjadi mungkin beda pendapat dalam cara ibadahnya, itu sesuatu yang biasa kan, itu dari ijtihad. Yang intinya kembali kepada kualitas keimanan kita. Ketika dikembalikan kepada innamal mu'minun ikhwah, maka pertaruhannya sebenarnya iman. Imannya. Di atas segalanya. Sementara hal-hal yang sudah
tidak bisa disatukan itu memang sesuatu yang sunatullah karena punya pemahaman ijtihad yang berbeda. Nah, luar biasa Ustaz. Yang terakhir sebelum kita jeda, ini selain ukhuwah Islamiyah dibangun dari iman, ada enggak ukhuwah yang lain di luar itu Ustaz? Ya, sebenarnya itu sebuah istilah yang kalau dalam arti yang hakiki al-ukhuwah itu karena iman. Karena iman. Iya itu. Jadi ukhuwah itu karena iman. Kalau yang lain-lain itu mungkin lebih tepat persahabatan. Iya. Persahabatan, pertemanan gitu. Jadi ada kan ada istilahnya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah insaniyah. Itu mungkin hanya istilah ya, istilah berkembang ya. Bahasa Indonesia diarabkan Ustaz. Betul. Karena bahasa Indonesia itu ketika persaudaraan sesama bangsa itu hanya istilah saja. Yang intinya adalah ya komunikasi yang baik dengan sesama anak bangsa. Jadi sebenarnya memang makna al-ukhuwah itu fil iman. Fil iman. Iya. Itu sesuai dengan ayat Quran tadi, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, kalau bukan didasari iman, itu persahabatan. Pertemanan. Ya. Dan itu juga diatur saja dalam Islam saja. Ada diatur ya. Jadi bagaimana etika terhadap orang lain, orang-orang kafir, orang muslim Ustaz ya. Karena sering kita khawatir jangan-jangan ya dengan orang non muslim kita sudah lapang dada, kita sudah lapang hati, sudah toleran, menghargai, tetapi terkadang dalam untuk sesama muslimnya yang sudah jelas-jelas nasnya itu sesama orang-orang yang beriman kepada Allah, itu kita tidak mampu mewujudkan ukhuwah yang sebenarnya. Ya, jadi memang itu karena peranan hati tadi untuk menjaga hati menjadi baik agar selalu merawat ukhuwah atau persaudaraan tadi itu memang sulit. Nah, oleh karena itu, yang terakhir ini, jadi langkah terakhir adalah berdoa untuk sesama muslim. Jadi kita mendoakan seseorang agar dia memiliki hati yang baik. Itu adalah merupakan upaya ya ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar merubah hati seseorang, hatinya menjadi baik. Nah, ini jadi puncaknya. Dan itulah yang jarang dilakukan. Makanya dalam ayat disebutkan apa? Ketika terjadi pertikaian antara kabilah-kabilah, diingatkan kembali. Dulu kalian bertikai, ya, bercerai-berai. Kemudian kami yang mengumpulkan hati-hati kalian, melunakkan hati kalian. Dari Allah yang akan memperbaiki hati seseorang. Nah, dengan cara berdoa tadi, mudah-mudahan umat ini ya hatinya akan menjadi lembut, menjadi baik. Ya, baik pendengar Suara Sampang yang nanti Allah, kita lanjutkan acara kita Lentera Hati. Mungkin nanti ada yang pertanyaan sudah masuk tentang tema kita, yaitu pentingnya merawat persaudaraan. Tadi disampaikan luar biasa, ternyata persaudaraan kita sebagai sesama muslim ini dibangun dari kekuatan akidah kita yang disitir dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi dasar persaudaraan kita itu adalah iman, dan ini iman itu di atas segala-galanya, di atas segala-galanya, di atas perbedaan bahasa, perbedaan pemahaman beragama, lebih-lebih hanya dalam urusan fikih saja, urusan yang bersifat cabang, maka jangan sampai karena berbeda pemahaman dalam aplikasi ibadah, umpamanya Ustaz, yang paling jelas ya, satunya subuhnya kunut Ustaz ya, satunya mungkin tidak kunut, sholat Jumatnya satunya adzannya 2 kali, sebelahnya 1 kali. Nah, itu jangan sampai itu merusak al-mu'akhah ya Ustaz ya, merusak ukhuwah yang dibangun atas dasar sesuatu yang paling tinggi dari semua itu, yaitu beriman kepada Allah SWT. Nah, ini kira-kira ada enggak Ustaz sejarah, contoh-contoh yang bisa kita jadikan pelajaran kaitannya dengan bagaimana membangun ukhuwah Islami ini Ustaz? Ya, kalau kita melihat sejarah al-mu'akhah, persaudaraan sama mukmin, itu adalah tadi yang saya katakan, kaum muhajirin dan kaum ansor. Mereka dari
suku yang berbeda-beda, ya, tapi diikat oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menyadari bahwa mereka adalah saudara. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ya, kita aplikasikan di kita di Indonesia ini juga, bahwa mereka adalah saudara-saudara kita ya. Jadi kita karena Allah menyayangi mereka ya, dan kita mewujudkan persaudaraan tersebut. Nah, bahkan kita tidak menyadari hakikatnya kita sudah mendoakan setiap orang mukmin. Biasanya ketika khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Jadi kita mendoakan agar mereka diberi ampunan oleh Allah, itu kan, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, jadi yang masih hidup berarti kan kita sudah sesama mendoakan. Maka ketika ikhlas ya karena Allah, maka akan terwujud persaudaraan tadi. Apalagi kalau doanya itu khusus. Doa khusus itu misalnya mungkin secara individu terjadi perselisihan, lalu kita doakan ya orang tersebut mudah-mudahan menjadi sadar, menjadi kembali ke jalan Allah. Itu dalam doa kita, maka insya Allah akan berubah. Jadi dari nilai doa itu sebenarnya ada substansinya, yaitu membangun keukhuwah yang real dengan kita mendoakan. Masa orang yang kita doakan setiap saat itu kemudian dengan mudahnya kita langgar haknya saja, kita kita hilangkan kehormatannya. Nah, ini kaitannya dengan doa itu. Saya pernah dengar, Ustaz, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya, beliau itu tidak tidur dalam setiap malamnya kecuali beliau memintakan ampun, Ustaz, teman-temannya atau orang-orang yang dikenal. Ini luar biasa keteladanan beliau dalam mewujudkan persaudaraan tadi, Ustaz ya. Betul-betul saudara. Betul. Nah, maka benar itu. Apalagi dalam misalnya hanya sekedar berbeda tadi urusan ibadah, misalnya praktek ibadah, ibadah. Kita harus meyakini ketika terjadi perbedaan itu sebenarnya Rasulullah masih mengizinkan, yaitu apa? Man ijtahada fa asaba falahu ajrun wahidun wa man ijtahada fa aqta'a falahu faman ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa aqta'a falahu ajrun wahid. Jadi orang kalau sudah bersungguh-sungguh gitu kan untuk menetapkan hukum lalu benar, akan dapat 2 pahala. Sudah bersungguh-sungguh tapi ternyata salah, akan dapat 1. Ini sama-sama dihargai, sama-sama dihormati oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika sekarang dalam ibadah misalnya berbeda ya, yang satu tadi baik kunut, satu tidak, itu hanya sebatas ijtihad saja, tidak masalah gitu. Artinya ketika Rasulullah sudah mengiyakan itu, artinya sama-sama diapresiasi oleh Rasulullah, maka kita sebagai orang yang hanya mengikuti saja, bukan mujtahidnya kita, hanya pengikut dari mujtahid itu, maka kita harus lebih logo lagi saja, lagi mengapresiasi orang-orang yang mungkin tidak sama dengan kita. Nah, maka ada sebenarnya kalau levelnya ya. Jadi kalau dalam urusan akidah maka sudah ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Dalam urusan tatanan akidah saja mungkin ada artinya dalam Islam itu terjadi sedikit perbedaan. Misalnya memahami sifatullah itu apakah langsung boleh ditakwil atau tidak. Nah, itu kan sudah sebuah ijtihad itu. Maka harus bisa memaklumi gitu. Ini yang satu dalam masalah yang kaitannya dengan akidah saja, apalagi ini bicara lebih luas lagi dalam furu'nya, Ustaz. Karena konteksnya sebenarnya sama. Baik orang yang mau mentakwil ataupun tidak mentakwil, itu kan tujuannya agar mengagungkan Allah.
bagi orang yang mentakwil maksudnya adalah supaya Allah tidak diserupakan, atau orang yang tidak mau mentakwil maksudnya juga menghindari dari hal-hal yang sama dengan makhluknya, kepada Allah. Kan tujuannya sama-sama baik, makanya dibenarkan. Nah, dalam urusan ibadah juga sama. Dalam urusan ibadah, misalnya contoh tadi, mungkin macam-macam. Kalau dalam konteks yang sudah lama, yang pakai kunut atau tidak pakai kunut sama. Yang berkunut juga tujuannya berdoa kepada Allah. Yang tidak pakai kunut pun sebenarnya mengisinya dengan i'tidal, yang berdoa kepada Allah. Kan sama tujuannya, hanya berbeda cara. Nah, langkah yang ketiga, ya level yang ketiga itu muamalah. Dalam hal muamalah kan sering terjadi perbedaan. Misalnya memahami tentang hukum pernikahan, gitu kan? Kemudian nanti hukum jual beli, jual beli. Nah, apakah ketika riba dinyatakan haram, misalnya ini muamalah ya, sepakat itu, tapi ini masuk riba atau tidak masuk, ini kan sebuah perbedaan pendapat, maka hal itu dimaklumi. Nah, itu dimaklumi. Nah, ke bawah lagi urusan duniawi. Nah, ini malah lebih ringan lagi sebenarnya. Itu hanya selera saja, itu selera saja. Jadi jangan sampai masalah muamalah, kemudian masalah duniawi yang ringan-ringan menjadi hal yang berat, menjadikan pertikaian. Nah, itu yang tidak baik ya. Ini saya lihat memang ternyata salah satu pengaruhnya adalah menyikapi perbedaan-perbedaan itu mungkin pola pikir, Ustaz. Betul ya. Mindset dan pola pikir kita sebagai orang Islam harus betul-betul diluruskan sehingga memahami betul perbedaan itu sendiri mengapa terjadi, kemudian apakah itu merupakan perbedaan atau penyelewengan, Ustaz. Nah, kalau sudah bicara penyelewengan baru kita harus betul-betul fokus bagaimana ya kita bisa menyelesaikannya. Karena orang itu melihat ini masalah kecil yang memang sudah banyak dipahami dan dijabarkan oleh para ulama, tapi kadang ya itu mengalahkan dari sesuatu yang kemudian sampai merusak ukhuwah Islamiyah tadi, Ustaz. Jadi kalau dalam urusan dunia atau muamalah itu kan ibarat selera kita makan. Ya. Kita makan itu ada yang senangnya nasi putih, ada yang senangnya nasi jagung, nasi kuning. Ya, jangan dipaksa. Itu. Harus yang sukanya nasi jagung jangan dipaksa, harus makan nasi. Ini urusan duniawi, begitu. Harus sama maklumi. Ya. Nah, baik, luar biasa Ustaz materi kita tentang ukhuwah ini, Ustaz. Kita berharap materi ini memberikan banyak pengaruh utamanya bagi hubungan ya umat Islam yang ada di Sampang, yang insya Allah ketika ukhuwah Islamiyah itu dibangun dan nyata, ini sangat berpengaruh terhadap angka kriminalitas, Ustaz ya. Kita lihat kriminalitas di Sampang ini macam-macam, ada yang pembunuhan, pelecehan seksual dan sebagainya. Ini kalau kita tarik dikaitkan dengan materi kita ini sebenarnya sangat relevan sekali, Ustaz. Bagaimana untuk menekan hal-hal yang seperti itu. Ya. Benar, Ustaz. Jadi dia ada titik temu yang semua orang itu sepakat bahwa itu tidak baik, sepakat bahwa itu tidak benar. Nah, itu yang sama-sama untuk kita hindari untuk sama-sama kita tekan hal itu agar tidak terjadi di Kabupaten Sampang ini. Apalagi ini jelas-jelas menimpa sesama saudara kita, sesama muslim. Betul, ya. Tidak hanya sekedar ini saudara kandung, tapi ini jelas ya sesama muslim. Pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul, ya. Nah, jadi intinya bahwa untuk merawat ya persaudaraan ini memang kita kan sudah tahu bahwa itu penting ya.
bahkan bahasanya apapun kalau dilakukan dengan kebersamaan, kekompakan, ya, bahkan perusahaan akan menjadi maju. Nah di sini untuk bisa kompak, untuk bisa sama, itu kan berangkat dari hati yang sama. Nah begitu pula dalam persaudaraan ini memang harus ditata dari hati masing-masing, berangkat dari ayat tadi, sesama mukmin harus merasa itu adalah saudara kita. Jadi bagaimanapun dia, gitu kan, amaliyahnya bagaimana, tetap itu saudara kita. Kalaupun melakukan kesalahan, mungkin kita nasihati dengan cara yang baik. Saya kira itu. Ya, salah satu penguatnya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Ini luar biasa, ada kata-kata akhun di situ dia, ya, persaudaraan. Betul. Gimana Ustaz? Ya, ini banyak sekali ya hadis-hadis yang menggunakan kata akhun ya. Jadi di situ mencintai saudaranya. Jadi dengan kata lain, menganggap orang lain itu saudara sendiri, itu sebenarnya perintah agama. Jangan malah terjadi sebaliknya, saudara kandung malah menjadi jauh bertikai, mungkin gara-gara hal-hal yang sepele, misalnya masalah tanah misalnya ya, atau mungkin jangan-jangan gara-gara beda pilihan misalnya, itu kan yang ringan. Ya, jadi Ustaz, ini menarik. Yang terakhir mungkin tentang kira-kira apa saja faktor Ustaz ya. Kalau tadi dikatakan kiat-kiat saja. Ya. Faktor-faktor ya secara praktis yang sering kita lihat yang bisa merusak Ustaz. Merusak ukhuwah Ustaz. Ya, jadi ada beberapa faktor terjadi konflik ya. Konflik itu kan teori konfliknya pertama biasanya terjadi karena terjadi sejenis, itu rawan konflik sejenis, biasanya sesama perempuan ya, kalau pribadi ya, sesama laki-laki. Itu sering terjadi. Jarang misalnya konflik laki-laki dengan perempuan, ada tapi tidak banyak. Nah, faktornya yang kedua itu biasanya karena selevel, cenderung karena selevel itu jadi konflik. Misalnya dalam pribadi saja, anak misalnya ya, anak pertama konflik dengan anak kedua itu sering, gitu ya. Iya, Ustaz. Ketiga dan keempat itu sering, tapi jarang konflik anak pertama dengan anak kelima. Karena ini tidak selevel. Ya, agak jauh. Ya. Pasti salah satunya juga menyayangi, yang satu menghormati. Jadi kesetaraan ya, kemudian selevel itu kadang memicu konflik. Nah, di sini kembali lagi hati kita harus menyadari. Kembali berarti menyadari walaupun tadi ya, mungkin selevel gitu kan, justru sudut pandang yang lain itu harus saling menghormati, harus saling menguatkan. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.